Kalau lo ada di video ini, berarti lo udah nonton part 1 di video kami ya. Di video sebelumnya, kami membahas soal dampak krisis iklim ke kaum miskin dan berbagai macam dampak yang bisa muncul. Dampaknya pun juga bisa dibilang banyak banget ya. Mulai dari bencana yang bisa kayak banjir, gelombang panas, sampai ke darurat masalah kebersihan yang sekarang pun udah mulai terjadi ya dan dirasakan. Overall pun menurut gue, topik krisis iklim ini bisa jadi topik yang super depressing ya, terutama buat orang miskin. Selain mereka sendiri udah mulai ngalamin, mereka juga seringkali ngerasa nggak berdaya gitu ya dengan segala hal yang terjadi ini. Tapi menurut gue, sebenarnya semua hal ini bisa berdampak ke semua orang harusnya, termasuk ke kaum kaya dan elit sekalipun. Tapi mungkin dengan cara, durasi, atau bahkan dampak yang dirasakan pun berbeda gitu. Jadi tonton sampai habis ya, karena gue bakal jelasin secara lengkap kenapa sih sebenarnya kita semua tuh dalam bahaya krisis iklim. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya. Gue bakal mulai dengan ngomongin gimana krisis iklim ngasih dampak ke kaum elit, negara, dan perusahaan. Yang pertama tuh negara ya, gue mulai dari negara dulu. Khususnya kita di Indonesia, yang sebenarnya paling rentan buat kena dampak krisis iklim yang akhirnya berpengaruh ke ekonomi. Salah satunya adalah kurangnya resources ya, atau kemampuan buat adaptasi ke efek krisis iklim ini. Kita udah sempat bahas di video sebelumnya. Jadi dampaknya nggak cuma ke kaum miskin doang, tapi bisa jadi satu negara. Selain ke kemampuan beradaptasi, jadi ada penelitian juga ya yang dilakukan di Amerika Serikat yang bilang kalau suhu bumi itu terus-terusan naik, hal itu bakal berdampak ke pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berbagai sektor. Contohnya pertambangan, konstruksi, retail, bahkan pemerintahan juga ya, itu bisa kena dampak negatif di cuaca yang relatif ekstrim. Supply chain pun juga bisa terganggu ya, dan proyek konstruksi bisa jadi ketunda. Yang kedua, itu kaum elit dan perusahaan. Dampak krisis iklim juga bisa menyerang perusahaan dan kaum elit yang jalanin perusahaannya. Kalau di Indonesia, gue pakai contoh masalah banjir deh. Itu tuh yang sering bikin warga Jabodetabek pusing ya, karena rumah kemasukan air lah, jalan besar strategi terendam air jadi nggak bisa dilewatin, sampai ke masalah diare dan sanitasi yang muncul habis banjir. Tapi kalau kita lihat dari pandangan logistik nih, bayangin aja tuh trek e-commerce atau kurir yang nggak bisa lewat karena banjir. Nggak jarang juga barang jadi rusak, sampai pengiriman dan pengantaran barang pun terhambat. Kalau lo pikir-pikir, banyak banget orang dan perusahaan yang bergantung banget sama logistik. Gak jarang juga perusahaan tuh harus keluar uang ekstra ya buat reimburse atau membayar lebih ya, biar semua tetap berjalan sesuai target. Kayak yang pernah terjadi di Jabodetabek ya beberapa tahun belakangan ini. Nah, berita ini tuh bilang ya kalau kerugian di sektor logistik karena banjir di Jabodetabek itu tuh bisa diperkirakan bisa mencapai 45 miliar per harinya. Sadis banget sih. Dan kayak kasus ini pun jalan alternatifnya tuh belum ditemuin ya. Solusinya tuh belum ada. Jadi ya emang bakal susah diselesain. Selain logistik ya, aspek yang bakal terganggu adalah masalah supply chain. Karena supply chain ini, lu bisa jadi pesan barang-barang tuh kayak elektronik, cairan kimiawi, makanan, hingga furnitur ya dengan harga yang murah dari negara atau benua manapun. Tapi kalau menurut sebuah artikel di New York Times ya, semakin dunia tuh makin terhubung dan krisis iklim memburuk, kemungkinan masalah supply chain pun bisa jadi meningkat. Kayak banjir yang tadi udah kita bahas ya, tornado dan puting beliung, bahkan sampai kebakaran hutan. Di bulan April tahun lalu ya, di benua Eropa sendiri tuh sempat ada kekeringan di sungai Rhine ya, salah satu sungai yang hubungin banyak negara. Karena sungainya kering, kapasitas maksimal kapal juga jadi turun sampai setengahnya, biar nggak keberatan dan tetap bisa mengapung sih ya kasarnya. Bahkan ada artikel ya dari CNBC di tahun 2021 kemarin yang berpendapat kalau krisis iklim itu bakal punya pengaruh lebih besar ke supply chain dan logistik daripada pandemi COVID kemarin. In the end, tetap sih ya kalau dibandingin sama dampak krisis iklim ke kaum miskin, jelas perusahaan dan kaum elit pun kena dampak yang secara nggak langsung. Tapi pada akhirnya ya tetap bakal ngerasain sih dan tetap bakal trying to deal with it. Kalau ditanya apakah perjuangan kita sebagai masyarakat biasa itu cukup atau enggak, sorry to say, mungkin jawabannya nggak cukup. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali sih. Kita semua bisa berkontribusi kalau emang mau, tapi nggak cukup. Misalnya nih ya, ada 100 peneliti dan aktivis yang memilih nggak naik pesawat sebagai protes buat krisis iklim. Sebenarnya aksi mereka ini bisa buat ngurangin emisi karbon secara individu buat saat itu juga. Tapi sayangnya,
ini nggak akan bisa langsung mengubah sistem ya, ataupun langsung ngubah kebijakan ramah lingkungan yang emang terbukti bisa ngurangin emisi karbon. Bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau individu yang melawan krisis iklim tanpa ada tindakan dari pemerintah pun sebenarnya nggak bakal efektif. Contohnya kasus yang mungkin udah lo tahu ya, Greta Thunberg yang kemarin tuh sempet demo di Jerman. Demonya tuh waktu itu soal protes perluasan tambang batu bara ya, dan pada akhirnya dia pun ditangkap sama polisi setempat. Kalau ngomongin solusi dari ngatasin krisis iklim ini, sebenarnya itu ada di kebijakan yang disusun sama pemerintah. Mau nggak mau, pemerintah tuh perlu memandang ini sebagai isu yang serius ya, dan perlu memperhatikan banyak banget hal di luar sana. Terutama gimana krisis iklim ini berdampak ke kaum miskin. Contoh kebijakan yang udah dilakuin itu bisa lo temuin di Denmark ya. Jadi pemerintah Denmark tuh emang menyusun undang-undang yang punya target untuk mengurangi emisi karbon ya sampai 70% di tahun 2030 dan 0% loh di tahun 2050 mendatang. Dewan pengawasan yang independen dan berdasarkan sains pun juga disusun. Tugas mereka adalah buat report kebijakan energi yang harus dikasih ke pemerintah ya, biar target-target baru bisa disusun setiap tahunnya. Kebijakan ini tuh baru berjalan di 2 tahun kemarin, dan Denmark saat ini tuh sudah duduk di peringkat kedua ya buat negara dengan achievement terbaik buat perlindungan krisis iklim. Tapi masalahnya ya banyak banget nih orang di Indonesia yang nggak mau mengakui kalau krisis iklim itu nyata. Padahal tuh buktinya udah banyak banget. Nggak banyak juga dari mereka yang sekarang malah duduk di kursi pemerintahan. Salah satu sumber masalahnya ya karena kurangnya edukasi soal krisis iklim ini di Indonesia. Pada akhirnya nih ya, mau nggak mau atau suka nggak suka, kebijakan dan perubahan sistematis buat ngelawan krisis iklim itu tetap banget dibutuhin ya menurut gue. Dari isu yang tadi udah gue jelasin ya, mulai nih kampanye inisiasi masyarakat diserukan. Mulai dari distribusi pendapatan ya, karena sejujurnya 10% emisi karbon di tahun 1990 sampai 2015 kemarin itu tuh hasil kontribusi dari kaum elit. Sampai ke usaha buat ngedorong elit ya buat berhentiin produksi energi kotor kayak batu bara. Walaupun demikian, pemerintah di Indonesia udah mulai nih berusaha ngejalanin komitmen dalam usaha pengendalian krisis iklim. Salah satu caranya adalah dengan buat target pengurangan emisi gas rumah kaca ya sebesar 29% pada tahun 2030. Biar Indonesia bisa mencapai zero emission carbon pada tahun 2060 mendatang. Selain itu, pemerintah juga sebenarnya udah mulai gerak sih secara nyata ya lewat ESG atau Environment, Social, and Governance. Framework itu bisa ngebantu pemerintah ya dan perusahaan tuh paham buat mulai investasi berkelanjutan yang nggak hanya ke bisnis doang gitu, tapi juga mulai memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan hidup ya kayak krisis iklim. Harapannya dengan ESG ini ya perusahaan atau pemerintah tuh mulai fokus kepada nurunin polusi ya, pengeluaran karbon dioksida sampai ngurangin limbah yang bisa merusak lingkungan. Tapi tetap selain pembuatan kebijakan dan target yang bisa dicapai realistis, bahkan sampai implementasi ESG sendiri ya, pemantauan dan pengembangan kebijakan serta langkah pemerintah perlu selalu kita awasi dan monitor secara seksama. Jadi pada akhirnya ya solusi masalah krisis iklim ini terletak sebagian besar pada solusi yang lebih struktural, suatu hal yang perlu pemerintah buat jalanin. Menurut gue ya artikel Washington Post ini menggambarkan beberapa langkah yang seharusnya bisa kita lakukan. Dan sebagai rakyat, kita juga punya kok sebenarnya ya hak buat mendesak pemerintah buat mulai fokus kepada isu yang lebih serius ya kayak krisis iklim ini. Gue harap kalau lo nonton video ini, lo termasuk orang yang udah berusaha buat melawan krisis iklim ya dengan cara-cara yang bisa lo lakukan. Dan ternyata itu tuh berkontribusi buat krisis iklim ini. Kayak ngurangin kebiasaan buang-buang makanan, bahkan makan makanan yang lebih ramah lingkungan. Atau kalau bisa, sampahnya juga bisa lo ubah sih jadi pupuk kompos. Gue bakal ngomongin soal food waste ya dan krisis iklim di video berikutnya. Bahkan lo juga harusnya bisa lebih selektif ya untuk milih transportasi sehari-hari. Misalnya kalau bisa pakai transportasi publik ya kenapa enggak? Memang sih dari data dan penjelasan yang gue kasih tadi, kontribusi individu tuh nggak cukup. Tapi you should proud of yourself for doing them ya. Karena usaha yang nggak cukup bukan berarti bakal sia-sia. Jadi sebenarnya tuh krisis iklim ini adalah masalah yang sistematis dan struktural ya, dimana peran terbesar itu dipegang sama pemerintah dan elit. Tapi tenang aja, mungkin menyerahkan sebagian besar tanggung jawab ke pemerintahan dan elit itu bukan akhir dari segalanya. Jadi sebenarnya peran terbesar itu dipegang sama negara, pemerintahan, dan elit. Banyak banget energi bersih dan terbarukan ya, yang juga murah,
lagi diteliti dan dicoba di banyak banget wilayah di dunia sebagai energi alternatif. Beberapa negara, kota, hingga bisnis juga bahkan mulai mengkampanyekan ya isu ini buat mengurangi emisi karbon dan terciptanya low carbon economy. Kayak di Amsterdam ya misalnya ya, sekarang mereka tuh lagi berusaha jalanin sebuah kebijakan yang namanya donut economy. Suatu hal yang mereka bilang adalah sebuah sweet spot ya, buat ngebangun masa depan yang baik untuk semua orang, tapi juga fokus ke kebutuhan manusia. Hasilnya, Amsterdam jadi kota yang mulai nerapin energi terbarukan ya, area hijau terbuka, sampai membangun food system terbarukan yang bisa ngurangin konsumsi. Emang sih kaum kritis ya dan gak percaya sama pemerintah tuh masih banyak banget. Tetapi banyak aktivis juga serta organisasi masyarakat pun sekarang mulai aktif juga mendesak pemerintah agar kebijakan itu mulai terrealisasi. Contohnya yang paling terkenal ya Greta Thunberg. Tapi di Indonesia juga ada loh aktivis muda yang berusaha memerangi climate change ya, asal dari Gresik. Nina Azara ya, yang biasa dikenal sebagai polisi sampah, yang di umur belasan aja tuh udah ngirim surat ke negara-negara yang ngirim sampah plastik Indonesia buat berhenti. Saat ini pun usianya belum genap 20 tahun ya, dia udah mulai neliti mikroplastik di sungai Surabaya. Dan di akhir dari video yang super depressing ini ya, gue mau lo keluar dengan sebuah harapan bahwa bumi kita dan umat manusia itu masih bisa diselamatkan dari krisis iklim. Memang sih aksi individual tuh nggak cukup ya, tapi kita selalu bisa kok buat melakukan sesuatu ya. At least kita udah aware dan mau gerak. Nah kalau kata Greta Thunberg, kita sebagai manusia tuh belum gagal. Emang banyak hal yang mengarah ke gagal, tetapi masih ada waktu buat kita mengubah ini semua. Masalah ini masih bisa kita coba buat benahi. Kita semua masih punya segalanya di jangkauan tangan kita. Nah setelah video ini, gue harap lo lebih aware ya sama banyak hal dan apa yang bisa lo lakukan biar krisis iklim ini bisa kita beresin bareng-bareng. Karena apa yang lo lakukan sekarang itu bisa banget nyelamatin masa depan banyak orang. By the way, video kita setelah ini bakal nggak jauh dari persoalan krisis iklim. Tapi gue bakal pakai pembahasan yang lebih seru ya, yaitu pakai bantuan dari serial The Last of Us. Tungguin aja ya. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Thank you.